Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani, yang sabdanya kita mau pahami lebih baik, dan yang mau kita hayati lebih baik dalam sikap hidup kita setiap hari. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adityala, SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Selasa 10 November 2020. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Oleh karenanya, kita dituntut untuk selalu menjalankan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan kita, yaitu Tuhan kita itu. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil hari ini, dalam Injil Lukas yang akan kita dengar, Tuhan Yesus menggarisbawahi dengan sangat jelas siapa itu seorang hamba dan apa yang harus diperbuat oleh seorang hamba. Dia garis bawahi dengan jelas bahwa seorang hamba harus siap sedia. Walaupun dia capek, walaupun dia lelah, dia harus siap sedia untuk melayani tuannya. Saudara dan saudariku, seorang hamba yang baik, dia akan selalu siap melayani tuannya. Itulah sikap terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba, melayani. Sebagai seorang hamba, dia harus selalu mengikuti apa yang dikatakan tuannya. Sebagai seorang hamba, harus taat dengan apa yang menjadi kemauan tuannya. Sebagai seorang hamba, harus selalu rendah hati. Itulah sikap seorang hamba. Demikian juga saudara dan saudariku yang harus terjadi dalam relasi kita dengan Tuhan. Relasi dengan Dia yang kita imani. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah hamba-hambanya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Karena kita hamba-hamba Tuhan, maka kita siap untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Kerendahan hati harus menjadi sikap dasar dalam berelasi dengan Tuhan seperti demikian, Tuan dan hamba. Kita harus mampu mengatakan seperti yang dikatakan dalam Injil, kami ini adalah hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara dan saudariku, Rasul Paulus juga dalam bacaan pertama kepada suratnya kepada Titus, dia juga menggarisbawahi secara lebih konkret tentang sikap para hamba, kalau boleh saya katakan demikian. Dia katakan, dia nasihati para lanjut usia, mereka harus hidup sederhana, mereka harus hidup terhormat, hidup bijaksana, hidup sehat dalam iman, hidup sehat dalam kasih dan ketekunan. Itulah yang harus dimiliki para lanjut usia yang kemudian mengambil sikap hamba. Demikian juga dengan para wanita tua. Paulus katakan di sana harus hidup beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, tidak gosip, selalu berkata yang baik. Paulus juga katakan kepada wanita muda, para istri, kasih suami, anak-anak, hidup bijaksana dan suci, rajin atur rumah tangga, baik hati, taat pada suami. Dan saya kira demikian pun sebaliknya suami, mengasihi istri, seperti Paulus juga katakan dalam suratnya yang lain. Kemudian dalam surat ini juga dalam bacaan pertama, Paulus katakan pada orang muda untuk selalu menguasai diri mereka, menjadi teladan dalam hidup, sehat dan hidup tak bercela. Itulah nasihat-nasihat luar biasa yang Paulus katakan, yang hemat saya menggarisbawahi hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Seorang yang selalu rendah hati melaksanakan apa yang menjadi pikiran, apa yang menjadi kehendak dari Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, singkatnya,
apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Titus, mau mengajak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk hidup kudus. Hidup kudus sebagai umat Allah. Saudara dan saudariku seiman, itulah hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Hidup taat dan menjalankan kehendak Tuhan dengan penuh penyerahan diri dan kerendahan hati. Dan untuk sampai pada tingkat itu, level itu, kita harus terus berjuang dalam jatuh bangun kita dalam perjalanan kemuritan ini. Kita tidak boleh menyerah dalam perjalanan kemuritan ini untuk sampai pada level itu, sampai pada level mengambil sikap seorang hamba. Kita harus ingat, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu membuktikan, mencontohkan kepada kita hidup dengan mengambil sikap seorang hamba. Mari kita berjuang terus, hidup sebagai hamba-hamba Tuhan yang selalu setia menjalankan apa yang menjadi kehendak dari Tuhan kita, dalam hidup yang penuh kerendahan hati, dalam hidup yang selalu baik, dalam hidup yang selalu benar, dalam hidup yang selalu menjadi berkat buat orang lain. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat kasih cinta-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih atas rahmat iman yang sudah Kau berikan kepada kami. Bantulah kami terus agar bisa selalu hidup sebagai hamba-Mu, yang selalu mentaati kehendak-Mu, yang selalu setia kepada kehendak-Mu dan menjalankan kehendak-Mu, agar kami selalu dipenuhi dengan kerendahan hati dan cinta kepadamu. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami selalu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, usaha kita untuk terus setia sebagai hamba-hamba Tuhan, dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.